Tetapi bukti terbaru yang diungkap oleh peneliti mandiri mengungkapkan bahwa pesawat MH370 telah ditembak jatuh oleh militer Amerika Serikat karena membawa sebuah paket dan penumpang yang akan memajukan teknologi Tiongkok melampaui Amerika Serikat. That he had been approached by a senior member of the intelligence service who told him the Americans knew and the two US AWACS planes were involved. When I met this source, I established for myself that he was a credible, a genuine member of the intelligence community. Sahabat, pada 8 Maret 2014, penerbangan MH370 yang membawa 239 penumpang dan awak dari Kuala Lumpur menuju Beijing menghilang dari radar secara misterius setelah memasuki perairan Vietnam. Pencarian pun dilakukan selama berhari-hari bahkan berminggu-minggu, tapi pesawat tak kunjung ditemukan. Dan pada tanggal 23 Maret 2014, Perdana Menteri Malaysia waktu itu, Najib Razak, mengumumkan bahwa pesawat telah dibajak, berbelok ke arah barat dan melanjutkan perjalanan menuju selatan dan diperkirakan jatuh di sekitar Samudra Hindia. Flight MH370 ended in the middle of the Indian Ocean, west of Perth. It's a reasonable assumption that the disappearance of MH370 was an intentional act. And part of the mystery is who did it. Sahabat, jika memang pesawat MH370 pergi dan jatuh di Samudra Hindia, pesawat itu perlu melewati radar militer di beberapa negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia itu sendiri, Indonesia, dan Australia. Dan jika memang pesawat MH370 melewati rute ini dan melewati wilayah udara Aceh, pastinya Angkatan Udara Indonesia akan merespon dengan mengirim pesawat tempur untuk memaksa pesawat yang tidak dikenal itu turun karena rutenya tidak terdaftar di Air Traffic Control. Dari negara-negara yang dilewati ini, tidak ada satupun radar militer yang melihat ada pesawat yang tidak dikenal lewat. Tapi hanya pemerintah Malaysia saja yang mengonfirmasi pesawat itu telah berbelok ke arah barat, tetapi tidak melakukan apapun. Maksudnya seperti ini sahabat, jika ada pesawat terbang yang tidak dikenal atau rute penerbangannya tidak terdaftar di Air Traffic Control ketika pesawat itu terdeteksi oleh radar militer, biasanya Angkatan Udara akan merespon kurang dari 10 menit, mengirim pesawat tempur untuk mengusir atau memaksa turun pesawat yang tidak dikenal itu karena telah melanggar batas kedaulatan negara. Di dalam laporan resmi, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa pesawat MH370 telah berbelok ke arah barat dan terdeteksi oleh radar militer. Dan saat ditanya oleh wartawan kenapa telah melihat pesawat yang tidak dikenal atau rute penerbangannya tidak terdaftar di Air Traffic Control, tetapi tidak segera mengirim pesawat tempur untuk memaksa pesawat itu turun atau mengusirnya, Menteri Pertahanan Malaysia malah menjawabnya seperti ini. If you're not going to shoot it down, what's the point of sending it up? Well, to see it going, you need a fighter for that? If you're talking about military procedures. And if I did shoot it down, you'll be the first to say, how can you shoot down a commercial airline with 14 nationals, half of them Chinese? I'll be in a worse position probably. Sahabat, jika ada pesawat asing yang tidak dikenal atau masuk ke dalam suatu negara tanpa izin, prosedurnya bukan ditembak jatuh, kecuali pesawat itu tidak mau diusir atau dipaksa turun. Contohnya baru-baru ini di Batam, pesawat Malaysia masuk wilayah udara Batam tanpa izin, lalu dipaksa turun oleh jet tempur Indonesia dan tidak harus ditembak jatuh. Dan menariknya lagi sahabat, pada malam itu, pesawat MH370 melewati pangkalan militer besar yang bernama Butterworth. Pangkalan militer ini dikelola oleh Malaysia dan Australia. Can you believe for a second the Rogue B777 would fly over an airbase without immediately triggering the scrambling of jets? Some kind of interception. Sahabat, pesawat Boeing 777 yang dimiliki oleh Malaysia Airlines adalah pesawat yang sangat besar. Panjangnya 63 meter, lebar sayapnya 60 meter, dan berat tanpa beban sekitar 250 ton.
Pesawat ini juga merupakan pesawat canggih buatan Boeing Amerika Serikat. Setidaknya, ada 12 alat komunikasi yang selalu berinteraksi dengan air traffic control ataupun satelit, memberitahu posisi, keadaan mesin, jumlah bahan bakar yang tersisa, dan yang lain-lain. Tetapi dalam kasus MH370, ACAR yang merupakan salah satu alat komunikasi dengan satelit, tiba-tiba mati. Because the system is hidden in the cargo compartment of the aircraft. To access it, you have to go to the cabin. Lift a hatch and go down to reach an imposing electrical panel. Dan menurut ahli, jika alat ini mati, salah satu kemungkinannya pesawat telah jatuh, dan untuk mematikan ACAR itu adalah hal yang sangat rumit. To cut ACARs, you had to access a breaker, therefore a fuse, and you had to pull a fuse to put the ACARs out of service. I don't know them, but one of these fuses cuts off the ACARs. Sahabat, pengetahuan untuk mematikan ACAR adalah pengetahuan yang sangat langka. Hanya pabrik dan teknisi tertentu sajalah yang mengetahuinya. Bahkan pilot pesawat tidak pernah diberitahu dan diajarkan untuk mematikan ACAR. Never learned, and none of my colleagues that I telephoned, British or French, he did not learn how to go and cut an ACARs in his machine qualification. I don't know how to... Aboard that plane, there were 20 computer programs, 12 from Malaysia, from this plant, Freescale Semiconductor, which is one of the world's most advanced producers of microcontrollers. Sahabat, lebih dari 200 penumpang yang berada di pesawat MH370. Ada 20-an orang yang berangkat sebagai rombongan. Mereka berasal dari perusahaan Freescale Semiconductor, sebuah perusahaan yang membidangi pembuatan chip ataupun prosesor komputer. Pada waktu itu dikabarkan perusahaan Freescale berhasil mengembangkan prosesor canggih bernama Kinetis KL02, dan dikabarkan juga prosesor Kinetis KL02 merupakan prosesor yang paling canggih yang pernah dibuat oleh manusia, dan ukurannya juga sangat kecil. Ketika prosesor ini dipasangkan ke dalam sebuah drone militer, drone tersebut diklaim tidak bisa terlihat oleh radar. Itu yang dikatakan Yoichi Shimatsu, seorang jurnalis dari Jepang. Dan kabarnya prosesor ini akan dipatenkan dan diproduksi secara massal di Tiongkok. Dan itu diduga kuat tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Dan mungkin saja Intel Amerika Serikat terlambat menyadari hal ini, dan baru menyadarinya tepat sebelum pesawat lepas landas. Dan Amerika tidak menginginkan Tiongkok lebih unggul di bidang microchip ataupun prosesor komputer. Sahabat, pada saat pesawat MH370 menghilang, pada hari yang sama, Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat sedang melakukan latihan militer besar-besaran di Laut Cina Selatan. Dan menurut peneliti mandiri Florence De Changi yang telah menyelidiki kasus hilangnya pesawat MH370 selama 8 tahun lebih, mengatakan pesawat MH370 bukan jatuh di Samudra Hindia, melainkan telah ditembak jatuh di Laut Vietnam. Pesawat MH370 berangkat sekitar pukul 00.25 waktu setempat, dan pada pukul 01.19 pesawat keluar dari wilayah udara Malaysia. Dan karena membawa hal yang sangat sensitif dan memajukan negara lain dibandingkan negara Amerika, dua pesawat AWACS dikirim dari pangkalan militer terdekat di Laut Cina Selatan. Pesawat AWACS adalah pesawat yang di dalamnya terdapat banyak komputer dan memiliki radar yang terlihat seperti jamur. Pesawat ini sangatlah canggih, fungsinya bisa sebagai pengawas dari udara, di mana pesawat AWACS mampu membaca sinyal apapun di dalam jarak 600 km, dan kemampuannya untuk menjamming sinyal sangatlah luar biasa, dan secara perlahan mendekati pesawat MH370. Karena kemampuan pesawat AWACS untuk menjamming sinyal sangatlah luar biasa, membuat pesawat MH370 menghilang dari radar air traffic control dan semua komunikasinya terputus. Pada saat pesawat MH370 tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, seseorang dari pesawat AWACS mulai memberikan perintah supaya Kapten Zahari, pilot pesawat MH370, untuk memutar arah dan mendaratkan pesawatnya di pangkalan militer Amerika di area tersebut.
Pada saat Kapten Zahari menerima perintah tersebut, kemungkinan besar Kapten Zahari bersikeras dan menolak perintah itu dan tetap melanjutkan perjalanan menuju Tiongkok. Pada saat pesawat sudah sangat dekat dengan wilayah udara Tiongkok, dua pesawat AWACS ini tentunya harus mundur. Tapi apa yang ada di dalam pesawat tidak boleh sampai ke Tiongkok. Dan terpaksa, serangan rudal dikirim dari kapal ataupun pesawat tempur. Lalu kapal-kapal militer yang melakukan latihan di Laut Cina Selatan segera mungkin membersihkan tempat kejadian. I'm the first one to say that it sounds incredibly far-fetched and that it has still some loose ends. Tapi anehnya sahabat, peneliti mandiri Florence De Changy juga tidak mendukung apa yang dia teorikan dan mengatakan hal itu sangat tidak masuk akal, dan saya juga tidak percaya dengan apa yang dia sampaikan. If not going to shoot it down, what's the point of sending it up? Well, to see it going, you need a fighter for that? We're talking about military procedures. And if I did shoot it down, you'll be the first to say, how can you shoot down a commercial airline with 14 nationals, half of them Chinese? I'll be in a worse position probably.